Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, kita akan belajar transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi. Apa itu dilatasi dan bagaimana cara menentukan bayangan jika suatu titik atau garis atau kurva jika didilatasi dengan faktor skala tertentu dan titik pusat dilatasi tertentu. Akan saya bahas pada video ini. Oke, pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi. Seperti apa dilatasi? Nah, dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Jadi beda dengan tiga transformasi sebelumnya yang hanya mengubah posisinya saja. Pada transformasi yang keempat ini, pada dilatasi, ukurannya pun berubah, teman-teman. Jadi bisa 2 kali lipat, bisa sekian kali lipat lebih besar, atau bisa juga diperkecil gitu. Nah, biar teman-teman lebih paham seperti apa konsep dilatasi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya segitiga, ya. Kita punya sebuah segitiga, ini segitiga ukuran aslinya. Ini nanti akan kita perbesar dan kita perkecil. Oke, ketiga sudutnya kita kasih titik aja ya. Kita kasih titik. Kita akan belajar konsep dilatasi jika pusat dilatasinya di sini dulu, di O atau 0,0. Kita tarik jarak atau kita tarik suatu garis dari ketiga titik ini terhadap titik pusatnya. Oke. Nah, jika jarak dari titik O, misalkan ke titik, ini katakanlah titik A, ini titik B, ini titik C. Misalkan jarak dari O ke A ini adalah N, kemudian jarak ini kita perpanjang 2 kali, sehingga jaraknya akan menjadi 2N, kemudian dari O ke B juga sama, kita perpanjang 2 kali, dari O ke C juga sama, kita perpanjang 2 kali. Misalkan OA ini N, OB ini M, dari O ke B M, dari O ke C misalkan apa ya, jaraknya P misalkan. Masing-masing kita perpanjang sehingga jaraknya menjadi 2 kali lipat. Ya. Jadi dari O ke A aksen akan menjadi 2 kali N. Ini titiknya B aksen misalkan akan menjadi 2 kali M, dan ke C aksen akan menjadi 2 kali P karena jarak awalnya P. Nah, titik ini kita hubungkan lagi, maka kita peroleh segitiga baru yang bentuknya sama tapi ukurannya akan menjadi 2 kali lipat, teman-teman. Nah, ukurannya ini akan menjadi 2 kali lipat karena jarak setiap titiknya kita perbesar menjadi 2 kali. Nah, perbesaran ini disebut dengan faktor skala. Ya, jadi faktor skala ini disimbolkan dengan K, maka K-nya adalah 2. Kenapa? Karena kita perpanjang jaraknya menjadi 2 kali lipat, sehingga ukuran ini segitiganya akan lebih besar 2 kali lipat dari segitiga awalnya, segitiga aslinya. Ini gambar aslinya. Ya, kita perbesar jaraknya menjadi 2 kali lipat. Jadi pada dilatasi kan merubah ukuran. Gimana kalau yang didilatasinya titik? Titik gak mungkin berubah ukuran, tapi yang berubah adalah panjang jaraknya dari pusat dilatasi. Ya, oke. Nah, sifat dilatasi berdasarkan faktor skala K. Yang barusan faktor skalanya 2 kan? Nah, ini faktor skala, teman-teman. Jika K-nya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Teman-teman lihat yang barusan. Awalnya kan seperti ini. Kita perbesar, K-nya 2 akan menjadi ukurannya 2 kali lipat. Jadi kalau K-nya lebih dari 1 itu diperbesar. Letaknya dia sepihak. Ya. Letaknya sama. Jadi arah bentuknya itu masih sama. Sekarang gimana kalau kita perkecil menjadi setengahnya? Kita ambil titik yang jaraknya setengah dari jarak awal. Misalnya dari O ke A itu N, berarti ke sini, ke titik ini akan menjadi setengah N, setengahnya. Ke titik ini setengahnya juga, ke titik ini setengahnya dari jarak awal. Kita hubungkan, maka kita peroleh segitiga yang bentuknya sama, tapi ukurannya akan menjadi setengahnya. Ini kalau faktor skalanya K-nya setengah. Nah, kita peroleh sifat seperti ini. Ya. Jika K-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1, maka bayangan itu diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi kalau K-nya itu ada antara 0 dan 1, maka bentuknya, ukurannya itu pasti diperkecil, tapi bentuknya masih sama.
arahnya juga masih sama, masih sepihak.